Kasus dugaan korupsi impor minyak mentah di Pertamina menjadi sorotan besar ketika Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik yang merugikan negara hingga kurang lebih 12 miliar dolar atau setara dengan 187 triliun rupiah. Jadi berikut adalah kronologi lengkapnya dari kasus ini. Latar belakang kasus ini diduga terjadi pada periode 2018 sampai dengan 2023. Sejak tahun 2018, Pertamina melalui anak perusahaannya, yaitu Pertamina International Marketing and Trading, PIMT, dan Pertamina Patraniaga, melakukan impor minyak mentah di dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri. Dan di dalam prosesnya, Pertamina seharusnya membeli minyak mentah dengan mekanisme yang transparan, efisien, dan sesuai dengan harga pasaran dunia. Namun, di dalam periode tahun 2018 sampai dengan 2023, ditemukan adanya dugaan atau indikasi penyimpangan di dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar yang dilakukan oleh beberapa eksekutif dan 3 anak dari perusahaan Pertamina. Modus dari korupsi ini berdasarkan dari hasil investigasi Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diumumkan, terdapat ada beberapa modus korupsi utama yang dilakukan, yaitu yang pertama, manipulasi volume dan harga impor. Eksekutif di PIMT dan Pertamina Niaga diduga melakukan inflasi volume impor minyak mentah dan membuat laporan pembelian yang lebih besar dari jumlah sebenarnya. Selain itu, terjadi kesalahan di dalam penetapan harga yang merugikan negara karena diimpor dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran umumnya saat itu. Lalu yang kedua, adanya dugaan pencampuran minyak untuk meningkatkan keuntungan. Ditemukan sebuah praktik pencampuran bensin beroktan rendah, yaitu RON 88 atau premium dengan campuran Pertamax. Minyak campuran ini kemudian dijual dengan bahan bakar beroktan tinggi dengan harga yang lebih mahal. Dan keuntungan atau margin keuntungan dari praktik ini diduga dikantongi oleh para oknum-oknum eksekutif. Jadi anggapannya bensin dengan kualitas RON 88 atau premium itu dicampur dengan Pertamax tetapi dijual dengan harga Pertamax. Tentu saja akan ada margin keuntungan di situ karena perusahaan ini membeli minyak dengan skala yang sangat-sangat besar, teman-teman. Jumlahnya besar banget. Sehingga dari campuran minyak itu tadi pasti akan ada keuntungan lebih karena dijual dengan harga Pertamax, tetapi ternyata yang didapatkan diduga itu adalah minyak oplosan. Oplosan dari Pertamax dan premium. Lalu poin ketiga, adanya kontrak dengan pihak-pihak yang tidak kredibel. Jadi pada poin ini diduga kontrak impor ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kredibilitas tinggi atau tidak punya track record yang seharusnya, teman-teman. Karena disinyalir mungkin memiliki hubungan pribadi dengan pejabat-pejabat yang ada di Pertamina. Akibatnya negara harus dirugikan karena mendapat minyak dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Poin berikutnya, investigasi dari Kejaksaan Agung. Pada awal 2024, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari BPK terkait dugaan penyimpangan laporan minyak mentah. Pengungkapan kasus pada Februari 2025, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 5 tersangka yang merupakan eksekutif di anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga telah melakukan manipulasi impor dan pencampuran minyak secara ilegal. Dan dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung menemukan beberapa barang bukti dan transaksi yang mencurigakan. Di antaranya ada dokumen pembelian minyak mentah dengan harga yang tidak wajar, bukti transfer dana ke rekening pribadi eksekutif yang terlibat, lalu ada laporan audit yang menunjukkan adanya kelebihan bayar di dalam impor minyak. Lalu, apa tindakan Pertamina atas adanya kejadian ini dan bagaimana cara mereka merespon masyarakat? Direktur Utama Pertamina secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dia berjanji akan meningkatkan transparansi di dalam proses impor minyak mentah dan memperbaiki tata kelola dari perusahaan. Dari reaksi masyarakat sendiri, banyak yang menilai bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki masalah Pertamina ini. Masyarakat mendesak untuk pengusutan sampai dengan tuntas dan menghukum seberat-beratnya bagi para pelaku yang terlibat. Apalagi kita tahu di dalam beberapa hari terakhir ini Ahok juga kencang di dalam menyuarakan
ketidakpuasannya ketika dia menjadi komisaris utama di Pertamina. Namun beberapa alasan Ahok tidak bisa maksimal di dalam membersihkan Pertamina adalah karena statusnya yang hanya komisaris utama. Sedangkan kalau misalnya dia ingin bertindak sesuatu atau mengganti-ganti orang, dia harus di dalam posisi eksekutor, yaitu direktur utama. Karena itulah Ahok merasa ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena statusnya dia hanya sebagai pengawas, teman-teman. Dan di dalam beberapa video interview singkat Ahok, saya melihat memang banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dari Pertamina. Tapi pertanyaan terbesar saya adalah, kalau memang Ahok tahu kecurangan yang terjadi di Pertamina selama ini, dan dia vokal dalam menyuarakan berbagai kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak terjadi di dalam tubuh Pertamina sendiri, kenapa Ahok selama bertahun-tahun hanya menjadi komisaris utama? Apakah benar kata Ahok ada pihak-pihak yang berkuasa untuk mengambil keuntungan di dalam proses korupsi Pertamina ini, teman-teman? Kalau memang benar ada yang berkuasa, berarti tanda kutip, apakah memang sengaja Ahok hanya ditaruh sebagai komisaris utama, tetapi bukan sebagai eksekutor yang seharusnya di direktur utama? Apakah ada permainan dari pemerintah atau dari rezim yang berkuasa saat itu? Biar waktu yang membuktikan. Lanjut lagi, potensi untuk dampak ke depan dari adanya kasus ini adalah ini bisa mengubah sistem pengadaan minyak mentah di Indonesia dengan beberapa langkah yang mungkin bisa diambil. Harus ada reformasi tata kelola impor minyak agar lebih transparan. Kalau bisa, semua sistem pengadaan minyak harus dilakukan secara digital dan terbuka, bisa dicek, teman-teman. Kalau dilakukan secara tertutup dan tidak ada pengawasan, apalagi kalau dalam tanda ketip pengawasnya juga diragukan kredibilitasnya, saya yakin masalah-masalah seperti ini bisa saja terjadi dan tidak ada solusinya. Seperti katanya Pak Ahok, bisa jadi kita membongkar ini tetapi tidak menyelesaikan masalah, hanya mengganti pemain saja. Tapi kalau misalnya mau menyelesaikan masalah, semuanya harus terdigitalisasi. Poin berikutnya adalah harus adanya audit ulang untuk semua transaksi impor minyak mentah dari Pertamina di dalam beberapa tahun terakhir. Dan apapun hasil auditnya harus dibuka, harus disampaikan. Apakah ini memang menyangkut orang-orang di dalam kubu Pertamina saja atau memang ada sangkut pautnya dengan pihak-pihak dari luar. Dan peningkatan pengawasan internal itu sangat penting di Pertamina maupun di anak perusahaannya. Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu kasus mega korupsi terbesar di Indonesia di dalam sektor energi dengan dugaan kerugian negara hingga 187 triliun rupiah. Walaupun investigasi saat ini masih berlangsung, tapi publik semuanya menanti-nantikan apakah para tersangka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Atau seperti cerita yang sudah-sudah, yang dihukum hanyalah orang-orang yang dijadikan tumbal. Sedangkan para otak-otak inisiatornya atau para penguasa yang memainkan permainan ini dari belakang tidak tersentuh sama sekali. Kalau memang kita mau merubah negara ini dengan jauh lebih baik, mau merubah negara ini supaya lebih maju, mau merubah negara ini supaya punya masa depan untuk generasi kita berikutnya, salah satu cara yang terbaik adalah kita harus bisa menghapus tradisi korupsi yang ada di Indonesia. Karena apa, teman-teman? Keserakahan itu tidak akan ada habisnya. Seberapa banyak pun uang yang didapat untuk seorang manusia tidak akan ada habisnya. Tidak akan pernah ada puas-puasnya, teman-teman. Tapi coba bayangkan kalau misalnya uang sebesar itu yang dikorupsi dipakai membangun negara, membangun daerah-daerah yang terpencil, membangun pelosok-pelosok dengan rumah sakit, dengan sekolah-sekolah, dengan bantuan langsung tunai kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan membuat perputaran ekonomi akan jauh lebih baik. Jadi saya berharap, sangat-sangat berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin Indonesia untuk punya kebijaksanaan, mata hatinya, mata batinnya dibukakan. Karena Indonesia tidak bisa berkembang kalau misalnya masih ada orang-orang yang busuk seperti ini berkuasa di negara ini, teman-teman. Orang-orang yang tidak punya empati dan menguruk keuntungan pribadi
terus-menerus dan tidak akan pernah ada habisnya. Saya berdoa Indonesia ke depannya memiliki pemimpin-pemimpin yang sangat tegas dan berani terbuka dan berani untuk membawa perubahan. Dan saya juga berharap tentunya saat ini untuk presiden terpilih dan untuk para menteri dan para pejabat-pejabat pemegang kekuasaan saat ini, tolonglah kalian semua harapan rakyat. Jangan sampai setiap amanah yang diemban itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk merubah nasib bangsa Indonesia. Jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi di dalam waktu singkat, tetapi negara kita butuh orang-orang yang mau berkorban untuk masa depan yang lebih baik. Saya Joseph Fian, sampai jumpa lagi di sesi ngobrol berikutnya. Stay healthy and God bless.